Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurhanisatul Syarifah. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pendidikan IPS, mata kuliah IPS kelas rendah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu Nabilatul Syarifah dengan NIM 337, yang kedua Siti Aisyah Wulandari dengan NIM 50, yang ketiga Nurhanisatul Syarifah dengan NIM 51, yang keempat Hendra Bustomi dengan NIM 062, yang kelima Amalia Hulwani dengan NIM 063, dan yang terakhir yaitu Adelia Noviana dengan NIM 067. Di sini akan menyampaikan materi pertama yaitu latar belakang. Pendidikan IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang memberikan pendidikan ilmu pengetahuan sosial kepada siswa. Pengetahuan sosial itu dapat berupa pengetahuan mencakup masyarakat lokal dan global, sejarah suatu negara, peradaban suatu bangsa, kenampakan alam, kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Pengertian pendidikan IPS SD. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan IPS di SD berfokus pada pemahaman tentang lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global. Materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di SD, yang dimana di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama ada mengenalkan konsep sosial, dan yang kedua ada menumbuhkan kesadaran sosial, dan yang ketiga ada mengembangkan sikap kritis dan peduli, dan yang keempat yaitu menumbuhkan kesadaran sosial. Yaitu lanjut saja, yang poin pertama yaitu mengenalkan konsep sosial, yaitu membantu siswa memahami konsep-konsep dasar seperti masyarakat, kebudayaan, ekonomi, dan pemerintahan. Dan poin kedua yaitu menumbuhkan kesadaran sosial, di mana yaitu mengerjakan pentingnya hidup berdampingan, gotong royong, dan menghargai keberagaman. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan sikap kritis dan peduli, yang dimana yaitu membantu siswa berpikir kritis terhadap fenomena sosial dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan kesadaran sosial, yaitu mempersiapkan siswa sebagai warga negara, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Ruang lingkup pendidikan ilmu pengetahuan sosial di SD, yang dimana di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu lingkungan sosial, dan yang kedua yaitu sejarah dan budaya, dan yang ketiga yaitu geografi dan lingkungan, dan yang keempat ada ekonomi sederhana, dan yang kelima yaitu ada pemerintahan dan kewarganegaraan. Langsung saja ke poin pertama yaitu lingkungan sosial, yang dimana yaitu ada keluarga, sekolah, masyarakat, dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu sejarah dan budaya, yang dimana yaitu seperti pengenalan sejarah nasional, budaya daerah, serta peninggalan sejarah dan adat istiadat. Dan yang ketiga yaitu ada geografi dan lingkungan, yang dimana yaitu mengenal peta, kenampakan alam, serta pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang keempat yaitu ekonomi sederhana, yang dimana kegiatan ekonomi sederhana yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima yaitu pemerintah dan kewarganegaraan, yaitu ada struktur pemerintahan, hak kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi. Saya Adelia Noviana, saya akan memaparkan materi kelima dan keenam. Kelima, paradigma pendidikan IPS di Indonesia.
Paradigma pendidikan IPS di Indonesia adalah pandangan ilmuwan tentang bidang studi yang mempelajari masalah sosial masyarakat. Paradigma ini mencangkup metode pengajar, pendekatan kurikulum, dan strategi evaluasi. 6 karakteristik paradigma pendidikan IPS. 1. Melihat gejala dan masalah sosial dari berbagai aspek kehidupan. 2. Mengembangkan keterampilan dan pemahaman. 3. Mengembangkan kemampuan intelektual siswa. 4. Mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa. 5. Mengembangkan diri siswa sebagai pribadi. Peran paradigma pendidikan IPS. Paradigma pembelajaran IPS berperan penting dalam menentukan sejauh mana siswa dapat memahami dan menginternalisasi materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran IPS. Tujuannya untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Landasan pendidikan IPS. Landasan pendidikan IPS meliputi yaitu ada 4. 1. Landasan filosofis, 2. Landasan ideologis, 3. Landasan antropologis, dan yang keempat itu landasan religius. Kajian IPS. IPS mengkaji tentang keseluruhan kegiatan manusia, termasuk bagaimana manusia bergerak dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat saya berikan kesimpulan bahwasannya pendidikan IPS itu bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang sosial, terampil dalam memecahkan masalah sosial, serta berpegang teguh terhadap nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial masyarakat sehingga memiliki sikap yang baik sebagai warga negara. Tujuan efektif pendidikan IPS yang mengharapkan terbentuknya warga negara yang baik, dan tujuan kognitif dengan memiliki pengetahuan mengenai masalah-masalah sosial membuat pendidikan IPS memiliki beberapa karakteristik khusus yang memang menjadi perhatian dalam melaksanakan pembelajaran IPS. Di antaranya yaitu memperhatikan perkembangan emosional dan intelektual siswa dalam pembelajaran. Sampaikan, kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.